Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa dari kelas S1 Keperawatan Non-Reguler Stikes Mitra Adiguna. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tuberkulosis paru sebagai tugas dari mata kuliah patofisiologi. Menurut Kementerian Kesehatan RI, tahun 2009, tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB atau M. tuberculosis. Sebagian besar menyerang paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. Sementara menurut Wijaya dan Putri tahun 2013, TB paru adalah suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh basil Mycobacterium tuberculosis yang merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan bagian bawah. Tahukah teman-teman bahwa tuberkulosis adalah satu dari 10 penyakit yang menyebabkan angka kematian terbesar di dunia? Bakteri M. tuberculosis yang mencapai permukaan alveoli biasanya diinhalasi sebagai suatu unit yang terdiri dari 1-3 basil. Karena gumpal yang lebih besar, cenderung tertahan di rongga hidung dan tidak menyebabkan penyakit. Tetapi, jika sampai berada di ruang alveolus, di bagian bawah lobus atau bagian atas lobus, bakteri M. tuberculosis ini membangkitkan reaksi peradangan. Alveoli yang terserang akan mengalami konsolidasi dan timbul gejala-gejala pneumonia akut, dan jika terjadi terus-menerus akan menimbulkan nekrotik. Nekrotik inilah yang akan merusak pembuluh darah sehingga banyak organisme yang masuk ke dalam sistem vaskuler dan tersebar ke dalam sistem vaskuler di dalam organ-organ tubuh. Bakteri ini memerlukan waktu untuk mitosis 12-24 jam. Sangat rentan mati terhadap sinar matahari, sinar ultraviolet, air bersuhu 1000 Celcius, dan alkohol 70% serta lisol 5%. Menurut patogenesis, TB paru terbagi menjadi dua, yaitu TB primer dan TB sekunder. TB primer sendiri adalah penyakit TB yang timbul dalam 5 tahun pertama setelah terjadinya infeksi untuk pertama kalinya. Disebut dengan infeksi primer. Sementara TB sekunder adalah penyakit TB paru yang timbul setelah lewat 5 tahun sejak terjadinya infeksi primer. Adapun pathway dari TB paru, ada 3 cabang faktor penunjang penularan. Selain dari faktor luar dan faktor dari dalam, ada juga yang utama bisa tertular melalui droplet atau dahak yang mengandung basil TBC. Tertular melalui batuk dan bersin, akan dihirup masuk ke paru-paru sehingga terjadi Mycobacterium yang menetap. Apabila imunitas tubuh kita sedang menurun, dapat membentuk sarang TB, pneumonia kecil, atau sarang primer, dan dapat menyebar ke beberapa bagian tubuh pada bronkus, sehingga terjadinya iritasi dan peradangan pada bronkus yang menyebabkan 3 kemungkinan. Yang pertama, malaise, kemudian anoreksia, BB akan menurun, dan timbul masalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian yang kedua, terjadi batuk, akan timbulnya sekret kental. Yang ketiga, menyebabkan pembuluh darah pecah, terjadinya batuk darah. Kedua ini akan menimbulkan masalah kebersihan jalan napas tidak efektif. Dan pada pleura, menyebabkan infiltrasi pleura, terjadinya pergesekan inspirasi dan ekspirasi, sehingga akan timbulnya nyeri dada. Sementara pada infiltrasi, setengah bagian paru akan terjadinya sesak napas, terjadinya distres pernapasan, dan akan timbul resiko kerusakan pertukaran gas. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada TB paru, yang pertama, tes tuberkulin. Tes ini bertujuan untuk memeriksa kemampuan reaksi hipersensitivitas tipe lambat yang mencerminkan potensi sistem imun seseorang, khususnya terhadap M. tuberculosis. Bila seseorang pernah terinfeksi M. tuberculosis, dalam keadaan normal, sistem imun ini sudah terangsang secara efektif 3-8 minggu setelah infeksi primer, dan tes tuberkulin menjadi positif. Yang kedua, foto ronsen paru. Foto ronsen paru memegang peranan yang sangat penting karena berdasarkan letak, bentuk, luas, dan konsentrasi kelainan dapat diduga adanya lesi TB.
Ketiga, pemeriksaan serologi. Berbeda dengan tuberkulin, serologi ini menilai sistem imunitas, khususnya kemampuan produksi antibodi dari kelas IgG terhadap sebuah antigen dalam M. tuberculosis. Dan yang terakhir, pemeriksaan bakteriologi, meliputi pemeriksaan dahak, sekret bronkus, dan bahan aspirasi cairan pleura. Asuhan keperawatan pada TB paru yaitu melalui pengkajian. Yang didapat dalam pengkajian adalah seperti terjadi kelelahan umum dan kelemahan, napas yang pendek, kesulitan tidur pada malam hari, demam, menggigil, dan berkeringat. Terjadi takikardi atau kelelahan otot, nyeri dan sesak. Adapun hal lain yang harus dikaji seperti makanan cairan, adakah tanda gejala anoreksia, tidak dapat mencerna makanan, penurunan berat badan, kemudian dari nyeri atau kenyamanannya, adakah nyeri dada, dan apakah meningkat ketika batuk berulang. Pada pernapasan, ada gejala napas pendek, riwayat tuberkulosis, dan sebagainya. Diagnosa keperawatan dari TB paru adalah kebersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang kental atau darah. Yang kedua, kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan kerusakan membran alveoli kapiler. Intervensinya, mencari posisi yang aman untuk meningkatkan pertukaran udara. Jelaskan pada klien tentang kegunaan batuk yang efektif dan mengapa terdapat penumpukan sekret di saluran pernapasannya. Ajarkan pada klien dengan metode yang tepat untuk pengontrolan batuk seperti batuk yang efektif. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan kerusakan membran alveola kapiler. Ini dilakukan yang pertama, berikan posisi nyaman biasanya dengan meninggikan kepala tempat tidur atau semipolar, observasi frekuensi pernapasan, catat frekuensi pernapasan dan perubahan tanda-tanda vital. Kolaborasikan dengan tim kesehatan lainnya. Biasanya terdapat pemberian antibiotik, pemeriksaan sputum dan kultur sputum, serta konsul di fototorak. Penanganan pada TB paru yaitu melakukan pengobatan sampai tuntas, yaitu tuberkulosis membutuhkan waktu pengobatan minimal 6 bulan. Pengobatan yang tidak teratur dapat menyebabkan penderita mengalami tuberkulosis resisten obat. Jika sudah begitu, pengobatan oral untuk penyakit ini dapat diubah menjadi metode suntik dan butuh waktu yang lebih lama lagi, lebih dari 6 bulan untuk menyembuhkannya. Baiklah, itulah tadi sedikit presentasi dari saya tentang penyakit TB paru serta asuhan keperawatannya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.